Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatis syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina hidra bil abbas bal ya'mi makan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufyatil muhaqqiqin wal auliya isolikin wal ulama il amilin aina makan mumasikir rikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tisati ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Ati Wilotekto Qoddasallahu sirahu wa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ulillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wahyi abaina wa ummahatina wa jadina wa dadatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asadirina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki dami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawayaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata khiblil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, juga para pemirsa ya yang sedang aktif di dunia maya, sahabat-sahabat Dumai ya yang dirahmati Allah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta
baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kegiatan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al Mukarram Bapak Kyai Ahmad Khodim sampai pada halaman 116, jadi bab tentang keharmonisan di alam. Sebelum kita diskusikan, kita tafakuri, kita bahas bersama, mari kita dengarkan akan dibacakan oleh Al Mukarramah Ustadzah Lastri. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian malam ini sampai halaman 116 ya. Iya. Bab keharmonisan di alam. Untuk itu saya akan bacakan, nanti biar dijelaskan sama Pak Yai ya. Keharmonisan di alam. Dalam bait lanjutannya disebutkan bahwa 4 saudara itu disebut sebagai saudara yang lahir lewat jalan yang sama pada hari yang sama. Sama-sama berada dalam rahim ibunda dan keluarnya melalui pintu yang sama. Dalam Hasanah Jawa, 4 saudara itu adalah saudara yang sama-sama lahirnya melalui jalan hina atau jalan bawah, yang secara normal lewat vagina. Tentu saja dalam pengertian ini termasuk kelahiran lewat bedah sesar. Apa ada saudara kita yang lain? Menurut Kidung Sunan tersebut, setiap orang memiliki 2 saudara yang lahir dalam sehari, tetapi keluarnya melalui pintu yang berbeda. Kedua saudara ini keluar melalui kedua tete atau payudara ibunda. Dalam bahasa halusnya disebut melalui dada ibu. Dalam wujud jasadi, kedua saudara itu keluar dari tubuh ibu, yaitu berupa air susu ibu. Mereka dihisap oleh bayi yang hidup dan pertumbuhannya. Dalam Hasanah Jawa, mereka berdua itu dilambangkan sebagai raja dan ratu yang telah menyatu menjadi badan watak atau badan jasmani manusia. Mereka disebut sebagai bayangan diri kita sendiri. Disebut juga sebagai makdum sarpin atau makdum sar alam bayangan. Karena sudah masuk ke dalam badan bayi, maka kedua saudara tersebut sudah tak terpisahkan lagi, bagaikan tubuh dan bayangannya. Kedua saudara tersebut juga disebut sebagai perwujudan ibu pada setiap diri manusia. Karena itu, manusia harus menghormati ibunya. Juga disebutkan bahwa kedua saudara tersebut disebut marwati, karena terciptanya oleh daya dari ibu ketika merasakan kekhawatirannya dan debaran hati yang luar biasa saat hendak melahirkan. Karena itu, lahirnya kedua saudara itu melalui dada. Sebenarnya, ajaran ini hendak mengingatkan kita sekalian bahwa setiap orang harus menghormati ibunya, karena ibunya telah menderita ketika mengeluarkan sang bayi. Karena itu, kasih sayang ibu terhadap anak tak bisa dipisahkan. Memang ada ibu yang tega, menyiksa atau bahkan membunuh anak kandungnya. Tetapi itu bukan lahir dari hati seorang ibu. Itu disebabkan kelainan jiwa sang ibu. Selain saudara-saudara yang lahir dari ibunda,
kita juga memiliki saudara-saudara yang lahir pada hari yang sama di alam ini. Semua kehidupan, baik yang kasat mata dan tak kasat mata, yang lahir pada hari yang sama dengan kita disebut sebagai saudara. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa semua makhluk hidup itu saudara bagi manusia. Karena itu kita harus bisa hidup saling menyayangi. Kita harus hidup harmonis dengan alam. Jadi seseorang bukan dilahirkan dalam kondisi yang terlepas dengan alam lingkungannya, melainkan lahir dalam bangunan alam. Filosofi saudara yang tiga warna ini mengandung ajaran luhur bagi tujuan hidup manusia di dunia ini. Dalam ajaran ini manusia dituntun agar bisa hidup yang senantiasa eling, iman dan sadar terhadap dirinya, eling terhadap ibundanya, dan eling terhadap Allah yang Maha Kuasa yang telah mengiringkan 4 saudara terhadap diri kita. Hal ini dimaksudkan agar kita semua bisa hidup selamat sejahtera di dunia ini dan dunia nanti hingga dapat kembali kepadanya. Hidup memang tidak berdiri sendiri. Dari asalnya manusia tidak bisa hidup sendirian. Untuk tumbuh menjadi janin pun manusia perlu pertolongan dari saudara-saudaranya yang lain. Begitu dilahirkan sebagai bayi pun membutuhkan pertolongan dari saudara-saudara marwatinya. Saudara yang sudah menyatu dengan dirinya sehingga tak bisa dipisahkan lagi bagaikan tubuh dan bayangannya. Lahirnya pun diiringi oleh lahirnya hewan liar dan piaraannya. Lahirnya pun dibarengi dengan berkecambahnya berbagai bijian dan tumbuhnya batang baru. Semuanya itu adalah kawan sejati dalam kehidupan kita. Jadi semua hewan baik yang buas maupun yang jinak, yang liar maupun yang dipiara, yang lahir pada hari yang sama dengan kelahiran kita, itu bagaikan bayangan kita sendiri. Dengan demikian, kewajiban kita untuk menjaga kelestarian mereka. Semua jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ini merupakan bagian dari mata rantai kehidupan kita di dunia ini. Semuanya merupakan jaring-jaring kehidupan. Karena itu harus dijaga. Doa ibunda dan kedua saudara Marwati menopang dan memberikan daya bagi hidup kita agar kita berani menghadapi berbagai tantangan hidup. Keempat saudara yang menyertai jiwa kita bila senantiasa diingat akan turut membantu kita dalam mencapai cita-cita hidup sejahtera di alam ini. Sedangkan saudara-saudara yang lahir sehari dengan kita, bila kita perlakukan dengan baik, akan turut menjamin ketentraman hidup kita di dunia ini. Jadi, jelas bahwa sistem persaudaraan yang diajarkan dalam pandangan Jawa itu untuk menciptakan kehidupan yang selaras, yang harmonis dengan lingkungan hidup ini. Dari awalnya ajaran Jawa bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup ini. Kita sering terperangkap oleh ajaran-ajaran rasional dari Barat sehingga kita melupakan esensi dari ajaran leluhur kita. Kita terjebak oleh permainan pikiran kita sendiri. Kita terperangkap oleh teka-teki akal-akalan. Ketika kita menyaksikan ada pohon besar di tepi danau, telaga, di pinggir perkampungan, dan lain-lainnya, dan diberi sesaji, dengan serta-merta kita menuduh orang-orang yang melakukan itu berbuat syirik. Ketakutan akan syirik itu mendorong orang-orang tertentu dengan sewenang-wenang menebangi pohon-pohon tersebut. Berbagai tumbuhan besar ditebang tanpa perhitungan. Berbagai
Perdu. Berbagai perdu dan semak dihilangkan dan menjadi tanah kosong yang ditelantarkan. Akibatnya terjadilah banjir. Daerahnya menjadi gersang. Sumber air di daerah tersebut mengering. Penduduk kesulitan air. Sekarang marilah kita cermati konsep Saudara Empat yang dilestarikan dan diwariskan Sunan Kalijogo kepada kita. Ketika terjadi pembuahan dan menjadi embrio yang menempel di dinding rahim pada lapisan endometrium. 4 saudara di dalam rahim tumbuh lebih cepat. Kandungan berusia 14 minggu atau 3 bulan setengah atau 3,5 bulan sudah kelihatan besar. Meskipun panjang jabang bayi di dalamnya baru 6 cm. Apa artinya? Yang tampak membesar itu sebenarnya jaringan plasenta. Keempat saudara secara bersama-sama mengalirkan energi ke dalam janin. Mereka lah yang mengasuh diri kita ketika di dalam kandungan ibunda, sehingga hanya dalam waktu 2,5 bulan kemudian janin berumur 6 bulan, jabang bayi itu telah tumbuh menjadi 30 cm panjangnya. Prinsip utama 4 saudara kita itu adalah memberi. Mereka memberikan raga dan jiwanya kepada kita. Raga mereka lumrah membusuk demi bayi yang dilahirkan di dunia ini. Energi jasad mereka digunakan untuk membesarkan jabang bayi. Inilah kasih sejati, memberi tanpa meminta imbalan. Ini prinsip dalam kehidupan sosial. Dalam dunia bisnis, bila prinsip memberi ini dipenuhi, akan tercipta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi awas, jangan salah sangka, yang memberi itu bukan semata-mata buruh kepada majikan, melainkan baik buruh maupun majikan sama-sama memberi, saling memberi. Kita sudah tahu bahwa keempat saudara itu telah memberikan raga dan jiwa mereka kepada kita. Dulu orang Jawa dididik untuk menghormati saudara 4 tersebut, yaitu pada hari lahirnya seseorang melakukan selamatan. Untuk menghormati keempat saudaranya, dia atau orang tuanya membuat selamatan nasi golong 5 buah. Lauknya berupa ikan yang berasal dari pantai, laut, rawa, sungai kecil, dan sungai besar. Lalu ditambah berbagai macam sajian bunga. Ini semua pada zaman dahulu dilakukan yang tujuannya untuk menjaga keharmonisan alam. Apa hubungannya selamatan dan keharmonisan alam? Coba perhatikan. Dengan membuat nasi golong beserta lauknya yang berupa ikan itu, berarti kita harus terus-menerus melestarikan tumbuhan yang berdaun lebat untuk membungkus nasinya. Juga untuk melestarikan laut dan sungai agar tetap menjadi sumber kehidupan bagi ikan. Inilah yang membuat kehidupan tetap harmonis. Tetapi untuk zaman sekarang, air sungai dan pantai telah tercemari limbah beracun. Sungai tidak lagi menjadi sumber kehidupan ikan. Bahkan ikan-ikan yang hidup di pantai sudah tercemari berbagai macam zat beracun. Orang-orang modern membuat disharmonis lingkungan hidup demi memenuhi kebutuhan raga, lingkungan hidup dicemari. Dengan kondisi seperti sekarang, tentu kita mengalami kesulitan dalam menghormati saudara 4 dengan cara lama. Selamatan dengan gaya dulu tentu akan memberatkan atau menyulitkan mereka yang hidup di kota atau di daerah pedalaman. Maksudnya bukan hidup di daerah pantai. Kalau di zaman sekarang, menghormati saudara 4 atau saudara Marwati cukup dengan menjaga kelestarian alam maupun turut serta menciptakan ketentraman hidup di masyarakat. Disebutkan bahwa orang Jawa dulu membuat selamatan untuk hari kelahirannya. Lalu apa bedanya dengan acara ulang tahun zaman sekarang?
Wah, jauh sekali bedanya. Membuat 5 golong nasi tidak seberapa harganya. Yang penting hanya untuk memenuhi acara tradisi untuk menjaga keseimbangan di alam. Sedangkan di zaman sekarang, acara ulang tahun seorang lebih bersifat konsumtif. Gebiar, pamer lebih dipertontonkan dalam acara ulang tahun. Sama sekali tidak tampak keprihatinannya dalam acara ulang tahun. Padahal untuk acara selamatan atau kelahiran ala Jawa, kalau ada kelebihan rezeki, mengundang tetangga untuk selamatan itu hanyalah untuk mempererat kerukunan bertetangga, untuk membangun keharmonisan sosial. Kita memang harus pandai memilah-milah hal-hal yang bersifat tradisi. Kita harus pandai memilih mana yang tetap bisa dilestarikan dan mana yang harus ditinggalkan karena akan menghambat kemajuan. Kita harus bisa memilih mana yang secara esensial dipertahankan, tetapi bentuknya bisa diperbaiki atau disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Ingat, tidak semua tradisi bernilai negatif di zaman sekarang. Sangat banyak tradisi yang bernilai positif. Cuma harus dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Menghargai tradisi tidak berarti mengusung segenap cara yang pernah dilakukan orang pada masa lalu. Mengikuti Rasul tidak berarti harus berjenggot dan bergamis ala orang Arab. Juga tidak perlu berjubah dan bersorban. Ini menjadi aneh. Cukuplah berpakaian sebagaimana yang telah diterima rakyat banyak. Selamatan untuk menghargai saudara 4 tidak perlu dalam wujud nasi golong atau segenap lauk pauk yang berupa ikan. Kita bisa ganti dengan kita wujudkan perilaku hidup yang positif terhadap lingkungan kita di setiap saat. Kita harus berpegang pada esensinya, yaitu hidup berbagai kasih, hidup saling memberi, saling mencinta. Meski Sunan Kalijogo menjadi anggota Wali Songo, ia tetap berpakaian ala Jawa. Sunan tidak menggunakan jubah dan sorban. Sunan tetap menggunakan blangkon, semacam ikat kepala yang sudah tinggal pakai. Sunan tidak menggunakan jubah, tetapi Sunan merancang sendiri bajunya yang disebut baju takwa, yaitu baju jas model Jawa dengan kerah tegak dan lengan panjang. Dengan kreasi semacam inilah Sunan mengajarkan Islam tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, demikian tadi ya bedah buku yang telah dibacakan oleh Ibu Lastri. Semoga bisa kita jadikan sebagai bahan proses berpikir untuk tafakur, sebagai bahan renungan, sebagai input yang bisa kita jadikan bahan diskusinya. Namun sebelum didiskusikan, dipersilakan Bapak Ibu untuk ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo yang belum punya kopi ya, mau bikin kopi silakan. Ayo, saya udah ada kopinya, saya tak ngopi dulu.